Tadi ada rame-rame tahu di sana, katanya ada ular. Hah, ular apa? Nah, jadi ular yang aku temuin tadi, dia itu badannya warnanya hijau terang, terus matanya juga warna merah, ujung ekornya juga warna merah. Terus dia punya lubang pendeteksi panas, digunakan biasanya untuk dia itu berburu saat malam hari. Nah, jadi ular yang aku temuin tadi adalah Trimeresurus insularis. Nah, Trimeresurus insularis di sini tuh nama umumnya adalah white-lipped island pit viper, atau disebut dengan julukan lainnya Sunda island pit viper. Dia punya taksonomi. Yang pertama adalah kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordo Squamata, family Viperidae, genusnya adalah Trimeresurus, dan untuk spesiesnya adalah Trimeresurus insularis. Nah, untuk status keberadaannya, menurut IUCN 2019, status keberadaannya adalah least concern atau populasinya tidak terancam punah. Nah, selain warna hijau terang, Trimeresurus insularis ini punya dua warna lainnya loh. Kira-kira apa ya? Yang pertama adalah warna biru, dan yang kedua adalah warna kuning. Mau nambahin dikit dong, ular Trimeresurus insularis ini memiliki habitat yang adaptis. Nah, pertama itu dia ada di hutan tropis seperti yang lembab maupun yang kering. Lalu dia itu nokturnal, yaitu adalah hidup di malam hari, dan dia adalah boreal, yaitu hidup di pohon. Nah, untuk makanannya sendiri itu adalah kadal, hewan-hewan kecil juga seperti tikus dan lain-lain. Nah, untuk predatornya sendiri itu ada hewan-hewan yang lebih besar. Nah, contohnya itu seperti elang, piton atau ular yang lebih besar, dan musang. Nah, karena dia hidup di arboreal atau hidup di atas pohon, nah kompetisinya itu bersama hewan-hewan yang seperti tadi, yaitu yang memakan dia seperti elang, musang, ada kadal dan hewan-hewan kecil, dan juga ular yang lebih besar daripada dia. Untuk ancamannya sendiri, karena warnanya sangat indah itu, banyak manusia yang ingin mengambil secara ilegal, baik untuk kulit-kulitnya dan juga untuk bisanya. Tapi hewan ini masih banyak ditemukan baik di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Timur, dan di bagian timur wilayah Indonesia. Apa itu? Wah, Trimeresurus insularis. Jadi, Trimeresurus insularis itu merupakan hewan yang hidup di pohon. Apa sih istilahnya? Yaps, arboreal. Apa sih tanda-tanda adanya Trimeresurus insularis? Pertama, ditemukannya feses. Feses ini memiliki konsentrasi kering dan keras. Feses dikeluarkan bersamaan dengan urin atau yang disebut dengan urak. Kedua, ditemukannya bekas shedding. Apa sih shedding? Jadi, shedding merupakan proses alami ular dalam mengganti kulit lamanya dengan kulit yang baru. Kenapa sih begitu? Karena epidermis dari ular tidak elastis, sehingga perlu diganti dengan yang baru. Jika kalian bertemu dengan ular Trimeresurus insularis yang mati, kalian akan mendapatkan gambar seperti ini. Dan sebagai tambahan, Trimeresurus insularis merupakan hewan ovovivipar. Jadi, ia akan menyimpan telurnya di rahim, dan jika sudah waktunya, ia akan mengeluarkan anakan yang sudah menetas di rahim. Jadi, bisa Trimeresurus insularis itu sangat berbahaya loh teman-teman, karena dia memiliki 3 tipe. Ada hematoxin, myotoxin, dan juga cytotoxin. Jadi, apabila kalian terkena gigitan dari Trimeresurus insularis ini, kalian akan terkena blister hemoragik, kemudian pendarahan konjungtiva, edema, dan juga hematom. Tapi, kalau kalian sudah terkena gigitan dari Trimeresurus insularis, kalian harus segera mendapatkan pertolongan pertama. Jadi, penanganan pertama untuk gigitan Trimeresurus insularis ini adalah: pertama, tenangkan korban. Kemudian, hindari pergerakan berlebihan agar bisa tidak menyebat secara cepat. Kemudian, jangan hisap area gigitan dan lepas perhiasan ataupun pakaian yang dirasa ketat. Bidet area gigitan, dan yang paling penting adalah segera membawa korban untuk ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan lebih lanjut.
tenang teman-teman, apabila teman-teman bertemu dengan Trimeres sensularis tidak perlu panik, karena Trimeres sensularis tidak akan menggigit teman-teman apabila teman-teman tidak mengancam, seperti menginjak, menarik, ataupun hal-hal lainnya. Nah, apabila teman-teman bertemu dengan Trimeres sensularis, teman-teman dapat menelpon damkar dengan nomor 112. Juga ada undang-undang yang relevan mengenai Trimeres insularis, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang membahas mengenai satwa liar, perlindungan satwa liar di Indonesia, di mana disebutkan bahwa seluruh kegiatan seperti penangkapan, pemeliharaan, juga perdagangan harus dengan izin yang berlaku serta memperhatikan kelestarian populasi di alamnya. Eits, belum selesai. Aku masih ada informasi tambahan nih mengenai Trimeres sensularis. Apa ya? Yap, alat teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi Trimeres insularis. Yang pertama, ada snake hook dan juga grab stick, di mana kedua alat ini digunakan untuk memindahkan ular tanpa kita menyentuhnya secara langsung. Yang kedua, ada GPS, di mana GPS ini sesuai dengan fungsinya, kita dapat mengetahui di mana titik-titik atau lokasi-lokasi Trimeres insularis ini dia muncul, dan kita dapat menganalisis bagaimana distribusi geografisnya. Yang ketiga, kita ada senter dan juga sarung tangan. Senter digunakan untuk membantu penerangan ketika malam hari, dan juga sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan kita. Dan yang paling penting, kamera trap, di mana kamera trap ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengamati satwa yang aktif pada malam hari atau yang sulit dijangkau sehingga atau sulit diamati. Yang kedua, kita dapat mengamati spesies atau ular yang sensitif atau pemalu, menghindari dari gangguan manusia. Yang ketiga, kita dapat mengamati bagaimana perilaku alami satwa-satwa tersebut di habitatnya. Kemudian kita juga dapat mengumpulkan bukti-bukti sebagai yang dapat digunakan untuk karya ilmiah. Nah, segitu aja nih dari aku. Jangan dilupakan ya. Oh gitu.